Dengan demikian, chronovisor ini lebih merupakan jendela ke masa lalu lah daripada mesin waktu. Jadi kita bisa melihat masa lalu melalui monitor dengan alat ini, chronovisor. Menurut Erneti ini, perangkat itu memiliki beberapa antena, 3 di antaranya itu terbuat dari logam misterius yang menangkap suara dan gelombang cahaya di seluruh spektrum masing-masing. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya aku mau tanya dulu kepada kalian, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu mempunyai alat yang bisa melihat masa lalu atau masa lampau melalui layar monitor? Apakah kamu akan melihat zaman purba atau zaman dinosaurus zaman dulu? Atau kalian akan melihat zaman nabi-nabi terdahulu? Tapi ini bukan film. Kalau film kan yang memerankan itu aktris atau aktor. Tapi ini itu orang aslinya. Orang yang mengalami kejadian tersebut. Dan kita bisa melihatnya melalui layar monitor. Gimana tuh? Dan aku akan membahasnya di sini. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Dari hilangnya Emanuela Orlandi, putri seorang pejabat Vatikan yang berusia 15 tahun, yang tidak terpecahkan pada tahun 1983, hingga kumpulan dokumen rahasia yang dikenal sebagai Arsip Apostolik. Sejarah Vatikan ini penuh dengan rahasia. Nah, dari semua rahasia Vatikan itu, tidak ada yang lebih aneh daripada legenda chronovisor. Melansir All That Interesting, chronovisor ini dikatakan sebagai perangkat mesin waktu yang memberi penggunanya itu kemampuan untuk melihat melalui waktu. Meskipun keberadaan chronovisor ini tidak pernah terbukti, sebuah buku tahun 2002 oleh Pastor Vatikan, Pastor Francois Brun, mengatakan sebaliknya. Menurut Brun ini, chronovisor ini dikembangkan oleh Pastor Pellegrino Erneti. Erneti diduga merahasiakan perangkat tersebut itu hingga awal 1960-an. Saat itu Erneti ini menceritakannya kepada Brun dan memberitahunya bahwa 12 ilmuwan termasuk fisikawan terkenal Enrico Fermi dan mantan ilmuwan Nazi Werner von Braun membantunya untuk membuat mesin chronovisor ini. Terbuat dari sinar katoda, antena, dan logam yang menerima sinyal suara dan cahaya pada semua panjang gelombang. Chronovisor ini memungkinkan tim ilmuwan untuk mendokumentasikan peristiwa di masa lalu, termasuk penyaliban Yesus Kristus. Nah, alat ini bekerja mengambil gelombang-gelombang dari masa lalu untuk membuat gambar di monitor gitulah. Aku juga nggak ngerti kayak gimana. Oleh karena itu, mesin tersebut dapat menvalidasi ajaran Alkitab hanya dengan meninjau langsung ke masa lalu, langsung ke orang aslinya. Brun telah menjelaskan ini banyak cara di mana Alkitab Kristen dapat ditafsirkan ketika Erneti ini menyarankan bahwa dia memiliki akses ke kebenaran melalui perangkat penjelajah waktu. Erneti ini mengklaim bahwa dia dan sekelompok ilmuwan terkenal itu berkumpul dalam upaya bersama untuk mengungkap masa lalu. Ilmuwan yang bernama Fermi ini memenangkan hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1938. Dan yang lainnya adalah mantan Nazi von Braun yang karyanya itu di NASA, membawa Amerika ke bulan. Menurut Erneti ini, perangkat itu memiliki beberapa antena, 3 di antaranya itu terbuat dari logam misterius yang menangkap suara dan gelombang cahaya di seluruh spektrum masing-masing. Sebuah pencari arah pada perangkat tersebut diduga disetel ke era tertentu yang ingin dilihat. Jadi ada perangkat pencari arah yang kita bisa menyetel itu kita bisa pergi ke masa kapan gitu. Sementara menampilkannya dan perangkat perekam menangkap rekaman tersebut. Dengan demikian, chronovisor ini lebih merupakan jendela ke masa lalu lah daripada mesin waktu. Jadi kita bisa melihat masa lalu melalui monitor dengan alat ini, chronovisor. Agak aneh ya, tapi unik loh. Erneti mengatakan itu berfungsi seperti televisi lah, menangkap gema dari hari-hari yang telah lama berlalu, yang telah mengambang di luar angkasa. Jadi kita menangkap sinyal-sinyal kayak gema gitu dari masa lalu dan menampilkannya ke layar gitulah. Dan si Erneti ini telah mengklaim telah melihat beberapa hal yang mengherankan lah. Erneti ini menceritakan bagaimana dia telah melihat pidato Marcus Tullius Cicero di depan Senat Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi.
Gerakannya, intonasinya, kata Ernetti. Betapa kuatnya mereka, sungguh pidato yang mengesankan. Ernetti ini membuat klaim tambahan yang semakin berani dia, seperti mengamati penyaliban Yesus Kristus. Dari berdirinya Kekaisaran Romawi hingga penghancuran Sodom dan Gomora. Ernetti ini mengatakan bahwa dia dan timnya telah mengintip beberapa peristiwa penting dalam Alkitab. Nah, pada tanggal 2 Mei tahun 1972, sebuah terbitan Italia bernama La Domenica del Corriere mempublikasikan klaimnya, berjudul "Mesin yang memotret masa lalu akhirnya diciptakan". Artikel itu meliput pernyataan mengejutkan Ernetti untuk dibaca di seluruh Italia. Artikel tahun 1972 juga menyatakan bahwa Ernetti telah menyaksikan perjamuan terakhir dan menyimpan foto peristiwa Alkitab untuk dirinya sendiri sebagai souvenir. Ernetti mempertahankan klaimnya sampai kematiannya pada tahun 1994. Bahwa mesin itu telah disembunyikan oleh Vatikan untuk menjaganya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Menariknya, Vatikan ini memutuskan pada tahun 1988 bahwa siapapun yang menggunakan instrumen dengan karakteristik seperti itu akan dikucilkan. Sesaat sebelum dia meninggal, Ernetti ini menulis surat terbuka. Nah, yang mengesankan itu bahwa perangkat itu asli, guys. Ia menyatakan bahwa Paus ke-12 melarang kami untuk mengungkapkan rincian apapun tentang perangkat ini, karena mesin itu sangat berbahaya. Itu bisa menahan kebebasan manusia. Meski chronovisor ini terdengar menggoda, banyak dari klaim Ernetti ini tentang hal itu telah dibantah. Para skeptis berpendapat bahwa foto Yesus diklaimnya hanyalah barang tiruan murah dari sebuah patung yang ditempatkan di sebuah gereja Umbria. Majalah lain berpendapat bahwa foto itu hanyalah gambar Yesus di balik kartu pos yang dibuat di kota Collevalenza di Italia. Pada tahun 1996, majalah Paracelsus mengeluarkan kritik lebih lanjut atas klaim Ernetti ini. Artikel itu mempertanyakan kenapa Ernetti ini tidak menerbitkan instruksi terperinci tentang cara membangun perangkat untuk melegitimasi klaimnya. Lebih lanjut, artikel tersebut mengungkapkan bagaimana desainnya chronovisor sangat mirip dengan perangkat serupa dalam novel fiksi ilmiah tahun 1947. Beberapa orang mengatakan bahwa Pastor Pellegrino Ernetti ini mengaku telah mengarang seluruh cerita sebelum kematiannya pada tanggal 8 April 1994. Tetapi hal ini masih diperdebatkan ya. Kita juga nggak tahu ini asli atau enggak. Ini dirahasiakan oleh Vatikan. Jangan-jangan alatnya ada di Vatikan. Nah, dengan von Braun, Fermi, Ernetti, dan Brun yang kini telah mati, yang tersisa itu hanyalah misteri. Apakah kalian percaya tentang alat itu? Dalam hal ini, chronovisor itu telah menjadi alat yang misterius selama berabad-abad. Nah, jadi gimana? Menurut kalian, apakah kalian percaya bahwa di dunia ini ada alat seperti itu yang kita bisa melihat masa lalu melalui layar monitor? Kalau ada itu keren banget cuy. Kita bisa lihat itu orang-orang zaman dulu, kayak nabi-nabi zaman dulu, secara langsung, secara real, orang aslinya. Keren. Nah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan Assalamualaikum.